Hai, perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Amirul Mutakin. Saya Muhammad Irul Alamin. Saya Nisa Faradila. Dan saya Selvi Nerti. Baiklah, pada video kali ini kami akan membahas materi tentang teori komunikasi intrapersonal. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang teori komunikasi intrapersonal. Nah, pasti teman-teman penasaran bukan? Apa sih itu komunikasi intrapersonal? Jadi teman-teman, komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dengan diri kita sendiri. Dalam konteks ini, seorang individu menempatkan posisinya sebagai pengirim dan penerima pesan sekaligus. Sehingga, umpan balik yang dihasilkannya pun terjadi melalui proses internal yang berlangsung secara kontinu. Teman-teman, bentuk atau contoh aktivitas komunikasi intrapersonal di dalam kehidupan sehari-hari yakni seperti berpikir, berdoa, bersyukur, introspeksi diri, berimajinasi secara kreatif, dan lain sebagainya. Pemahaman mengenai diri pribadi ini berkembang secara dinamis sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup seseorang. Dalam proses pengelolaan informasi komunikasi intrapersonal itu akan melalui beberapa tahapan, yakni yang pertama sensasi, kedua persepsi, ketiga memori, dan terakhir berpikir. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas satu persatu proses pengelolaan informasi dalam komunikasi intrapersonal. Nah, yang pertama adalah yang namanya sensasi. Sensasi adalah proses menangkap stimuli. Stimuli itu merupakan rangsangan. Kemudian ada yang namanya persepsi. Persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Dengan kata lain, persepsi mengubah sensasi menjadi informasi. Kemudian memori. Memori adalah proses menyimpan informasi dan memanggilnya kembali. Dan terakhir, ada yang namanya berpikir. Berpikir adalah mengolah dan memanipulasikan informasi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan respon. Apa aja sih teori komunikasi intrapersonal itu? Mari kita bahas. Yang pertama itu teori psikologi sosial. Jadi teori psikologi sosial ini adalah suatu studi ilmiah tentang pengalaman dan tingkah laku individu-individu dalam hubungan dengan situasi sosial. Latar belakang terbentuknya atau timbulnya psikologi sosial ini dicakup oleh 3 para ahli. Yang pertama, Gabriel Tarde. Ia mengatakan pokok-pokok teori psikologi sosial ini berpangkal pada proses imitasi sebagai dasar daripada interaksi sosial antar manusia. Yang kedua, menurut Gustave Le Bon berpendapat bahwa pada manusia itu terdapat 2 jiwa. Yang pertama, jiwa privasi, dan yang kedua jiwa massa, yang masing-masing berlainan sifatnya. Dan yang ketiga, menurut Sigmund Freud, ia berpendapat berbeda dengan Le Bon. Ia berpendapat bahwa jiwa massa itu sebenarnya sudah terdapat dan tercakup oleh jiwa individu, hanya saja tidak disadari oleh manusia itu sendiri karena memang dalam keadaan terpendam. Teori yang kedua yaitu teori pengolahan informasi. Teori ini menyatakan bahwa informasi itu mula-mula disimpan pada sensori storage atau gudang indrawi, kemudian masuk di short term memory, lalu dilupakan atau decoding untuk dimasukkan ke dalam long term memory. Otak manusia itu dianalogikan dengan komputer. Terdapat 2 macam memori, memori ikonis untuk materi yang kita peroleh secara visual dan memori ekosis untuk materi yang masuk secara auditif melalui pendengar. Selanjutnya teori pengolahan informasi. Jadi penyimpanan di sini berlangsung cepat, hanya berlangsung 10 sampai 1/4 detik. Supaya dapat diingat, informasi harus dapat disandi dan masuk pada STM. Untuk meningkatkan kemampuan STM,
para psikolog menganjurkan kita untuk mengelompokkan informasi. Kelompoknya disebut CHAM. Teori ini dikembangkan oleh Han. Dengan menurut teori ini, memori hilang atau memudar karena waktu, seperti otot. Memori kita baru kuat bila dilatih terus-menerus. Selanjutnya, The Johari Window Theory. Teori ini dikembangkan oleh psikolog Joseph Lam dan Harry Ingham untuk program proses kelompok mereka. Model tersebut sebagai jendela komunikasi melalui mana seseorang individu memberi dan menerima informasi tentang diri sendiri dan orang lain. Model teori jendela Johari terdiri atas 4 kuadran. Yang pertama, open area, yang berisi hal-hal yang seseorang individu ketahui tentang dirinya dan juga diketahui oleh orang lain. Open area ditandai dengan pertukaran informasi antara seorang individu dan orang lain dengan bebas. Yang kedua, blind area or blind spot, berisi informasi yang seseorang individu tidak tahu tentang dirinya sendiri, tetapi diketahui oleh orang lain. Orang lain mendapatkannya melalui komunikasi nonverbal yang dia lakukan, misalnya melalui sikap, cara berperilaku, cara mengatakan sesuatu hal, atau gaya di mana seseorang berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, hidden or avoided area, berisi informasi yang seseorang individu tahu tentang dirinya sendiri, tetapi orang lain tidak tahu tentang dirinya. Ia ingin dinilai positif ketika mengungkapkan perasaan, pikiran, dan reaksinya. Yang terakhir, unknown area, berisi hal-hal yang baik yang tidak diketahui oleh seseorang maupun orang lain. Mengenai hal-hal tentang dirinya, seseorang individu tidak mungkin tidak pernah menyadari bahwa hal tersebut terkubur jauh di bawah permukaan di daerah bawah sadarnya. Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.